Pas ya. Ya wis dimulai ya. Oke, kita mulai aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, seperti yang sudah terjadwalkan bahwa malam ini di 5 Bong Bebas jilid 8 akan menampilkan keynote speaker ya. Kerennya keynote speaker ya. Keynote speaker Pak Mulya Setiawan. Nanti tentang siapa beliau, kemudian literatur dan sebagainya, sepak terjangnya di dunia persilatan bagaimana, nanti kita dengarkan bersama. Baik teman-teman semuanya, karena waktu sudah malam, acara pertama setelah saya buka tadi, saya berikan kepada Mas Muhammad Zainuri, Dr. Muhammad Zainuri untuk memberikan prakata ular-ularnya, naga-naganya ya, dalam Zoom meeting kali ini di 5 Bong Bebas dengan materi safety reading, problem dan tantangan jalan tol. Nanti sebenarnya menarik ini, jalan tol itu kan menarik. Sekarang rata-rata jalan tol semua. Nanti apa sebenarnya kiat-kiatnya bagaimana, nanti kita dengar bersama. Baik Mas Tul, Mas Yen, silahkan untuk urusan pengantarnya. Matur nuwun, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Terima kasih kami ucapkan pada teman-teman D5R semua yang sudah gabung. Ini sudah ada 300 sampai 400 yang sudah gabung, sehingga perlu dimulai karena penonton sudah resah melihat pertunjukan ini. Terima kasih juga kepada khususnya Om Mulya Setiawan yang sudah karoyo-royo meluangkan waktunya di sela kesibukannya untuk bisa ya sharing-sharing pengalaman, berbagi-bagi informasi lah gitu. Ya, karena kita ini kan di mana-mana sering dengar, di mana-mana sering mengetahui bagaimana perkembangan tol dari kota ke kota. Dan juga ini sebenarnya topik dan temanya itu ya wis pokoknya gue wangun-wangun ben ketok ono lah. Jadi ya istilahnya ngobrol ngalor gitu ya rapopo. Bebas ya. Dipas-paske kira-kira gitu ya, karena memang bulan Januari Februari kalau nggak salah ini kan hari keselamatan kerja atau keselamatan kesehatan kerja, sehingga ya dipas-paske kita pasti piye engko diskusi tentang safety rating, problem, tantangan, dan bagaimana nanti implementasinya di jalan tol. Saya kira sohib saya dari Kendal juga di Jogja yang dulu sering Om ngobrol-ngobrol dengan presiden. Orang presiden ya. Orang kuat tuku nasi gudeg lauke brutu ya suwer-suwer ya ora apa-apa lah gitu ya. Jane arep tanduk loro ning ra duwe duit. Saiki iso tuku brutu loro ning ora oleh dokter. Mengapa nanti ya Om Wawan saya kira sudah sekian lama ya berkecimpung baik di konstruksi maupun di operation nih di jalan tol, dan sekarang mungkin di ujung timur ya Om ya, di ujung timur tol kita di Pasuruan dan Probolinggo. Dan ini saya jadi ya pantes-pantes wae kanggo kanggo etika wae menyambut, jadi kan nanti langsung aja bosnya karena sudah terlanjur nongkrongin yang kene 7 episode deh ini. Oleh karena itu nanti ya gantian, ada kemarin sudah ada Evi, dan sekarang Om Reddy gitu, nanti gantian siapalah gitu kira-kira ya, nanti juga
hostnya gonta-ganti, pembicaranya gonta-ganti, rapopo lah. Yang penting setiap malam malam Senin di minggu pertama setiap bulan ngeluangke waktu ya ketang sak jam atau 2 jam untuk ketemu konco-konco delima ngobrol ngalor ngidul. Syukur-syukur ada manfaatnya. Dan saya kira ini manfaatnya nanti besar sekali karena sumbernya primer ini. Ini A1 lah pokoknya. Ngomong tol ini A1 menurut saya. Sehingga A sampai Z-nya kalau saya ketemu secara informal kemarin ngobrol ngalor ngidul itu tak kira ya wis lah apa jenenge langkung pono kan. Langkung pono. Babakan A sampai Z-nya untuk urusan tol ini. Ya, saya kira demikian. Waktu kami kembalikan pada hostnya, Om Reddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk Bang Sul yang sedikit memberikan pengantarnya ya. Memang sebenarnya sih menarik. Kalau menurut saya sih selama waktunya masih tidak benturan dengan kegiatan lain, saya sangat tertarik dengan kegiatan seperti ini ya. Apalagi dulu saat pandemi selama 2 tahun, hampir tiap malam itu melatih HP atau laptop terus untuk Zoom meeting kan, karena tidak boleh kegiatan secara langsung tatap muka tapi harus secara daring. Ini juga ada salahnya ini reuni tipis-tipis bisa ketemu dengan teman-teman di sini sudah sangat menyenangkan ya. Ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin fasilitas ini untuk teman-teman semuanya. Yang jelas ya nambah ilmu lah. Apapun ilmunya pasti nambah. Oke, tidak terlalu lama. Kayaknya speaker sudah tidak sabar ini ingin mengeluarkan jurus-jurusnya, ilmunya kepada teman-teman semua. Monggo, Mas Wawan, waktu saya berikan sepenuhnya berkaitan dengan jalan tol karena ahlinya di sini. Terima kasih, monggo dilanjut Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sama saya mulai, saya menyapa dulu Mas Puji Santoso. Oke. Selamat hadir nih, nggak ono gambare, nggak apa-apa. Jadi pesertanya nambah 1 juta lagi. Nah, kuwi wonge kuwi. Sudah, sekitar. Baik, omong bebas. Saya memang bawa ada ini apa ya, PowerPoint saya coba tampilkan. Tapi nanti kalau ada yang dipotong, enggak apa, bebas lah sambil nyaut-nyaut gitu ya. Hanya untuk panduan saja. Share-nya langsung share gitu ya, atau lapor hostnya dulu? Ira, Amira bisa Kak? Langsung bisa ya? Saya langsung klik share ini ya. Coba share screen. Langsung coba tak share screen ya. Iya. Ya, tak klik ini. Langsung share coba. Share. Udah bisa ya? Ya. Ya, kelihatan. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Ya, matur nuwun. Nah, ini dikasih soal safety riding problem dan tantangan di jalan tol. Judulnya keren lah, ya. Saya pastikan celananya Papa. Suaranya cukup jelas saya. Sangat jelas. Oke, matur nuwun. Jadi sebenarnya jalan tol ini kan jalan alternatif ya. Karena jalan tol dibangun, regulasinya itu boleh dibangun jika nasional jalan dan jalan arterinya. Kalau belum ada tidak boleh dibangun. Jadi ini alternatif. Jadi alternatif dari warga untuk melewati. Jadi jalan tol ini direncanakan bebas hambatan. Jadi tidak ada persimpangan sebidang, perempatan sebidang, pertemuan sebidang, becak, dokar, orang nyebrang, tidak ada hambatan. Jadi diharapkan lebih cepat. Jadi dia berbayar karena dia merupakan investasi ya. Kemudian permasalahan di jalan tol ini sebenarnya ada 3 hal.
masuk ke yang berikutnya. Yang pertama yaitu desain jalan tol itu sendiri. Desain jalan tol ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Kemudian setiap 6 bulan jalan tol ini dievaluasi oleh stakeholder-nya, yaitu pengampunya Kementerian PU. Istilahnya PM, standar pelayanan minimum. Jadi setiap 6 bulan dicek. Ya, jadi dia harus memberikan pelayanan minimum. Sebagai salah satu contoh, jalannya tidak boleh berlubang. Apa? Cukup jelas? Jalan tol tidak boleh berlubang. Kalau ada lubang harus ditutup 2 kali 24 jam. Jadi yang pertama itu jalan tol itu sendiri. Kemudian kendaraannya, menyangkut safety riding, kendaraannya itu juga harus sehat. Nanti kita lihat kebanyakan dari kecelakaan dari kendaraan itu apa. Kemudian juga dari orangnya, pengemudinya, ya, ke kondisi fisik dari pengemudi. Kemudian materi ini juga berlaku untuk yang tidak bisa mengemudi, karena ini pengetahuan ya, bisa mengingatkan pengemudi, terus aturan-aturan yang ada. Jadi saya mulai dari angka kecelakaan dulu. Di jalan tol Pasuruan Probolinggo, jadi tahun 2022 itu tingkat kecelakaan meningkat. Yaitu ini ya, kecelakaan meningkat dibanding pertama buka 2019. Kemudian kebanyakan ada kecelakaan tunggal. Ini ya, kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal itu ya sendirian dia kecelakaannya. Kemudian penyebab kecelakaan kebanyakan mengantuk. Kemudian pecah ban. Nah, 2 hal ini yang sering, mengantuk dan pecah ban. Jadi nanti kita coba lihat detailnya di sana. Kemudian waktu kejadian, kebanyakan itu jam 12 siang sampai jam 6 sore, terus kemudian 12 malam sampai jam 6 pagi. Nah, analisa saya 12 sampai jam 6 sore ini orang sudah menyetir lebih dari 4 jam. Dia berangkat dari pagi sampai sore belum istirahat, jam 2, jam 3 sore, itu posisi melelah, mengantuk itu dari pengemudi. Atau juga bannya panas, sudah berjalan cukup lama. Nah, kalau yang ini kebanyakan mengantuk, yang 12 malam sampai jam 6 pagi. Ini yang coba kita ini kan. Jadi saya akan mencoba membahas yang pertama itu dari kondisi mobil, kemudian dari manusianya, kemudian tol. Kalau tolnya itu dari rambu-rambu. Nah, ini rambu-rambu ini maksudnya apa rambu-rambu itu? Jadi kita harus paham terhadap rambu-rambu yang ada di jalan tol. Nih, lanjut. Jadi, sebentar, maaf. Nah, ini ada beberapa tips berkendara di jalan tol dengan aman dan nyaman. Yang pertama jelas saldo e-tol harus mencukupi. Masuk bisa, tapi keluar enggak bisa kalau enggak cukup. Jadi saldo Rp1 pun di tap buka dia gerbang masuknya, tapi keluarnya enggak bisa. Nah, biasanya di tol itu kalau saldonya kurang, ambil gerbang paling kiri. Nah, itu paling kiri kebanyakan atau sebagian besar atau yang paling kiri itu untuk mengisi ulang gerbang tol paling kiri. Jadi kalau kita udah mengetahui saldonya kurang, ambil yang paling kiri. Ya, biasanya bareng-bareng truk gitu. Kita akan bareng-bareng karena truk biasanya dia mengisi di exit. Karena kalau kita di gerbang yang biasa,
yang tengah itu kasihan yang lain bisa terhambat. Ya, jadi ini di Indomaret bisa itu dicek saldo kita berapa sebelum berangkat. Kemudian juga berapa itunya bisa di googling juga. Tapi tol-tol sekarang itu per kilometer, kalau tolnya baru itu per kilometer sekitar 1.000. Jadi kalau misalnya sampai Semarang, itu tol baru semua misalnya, tapi ada yang lama juga ya. Untuk Ancol-Ancol aja kalau sampai Semarang, Surabaya sekitar 300 ya 300.000 sampai 400.000 lah. Itu harus kita isikan. Oke, jadi coba kita bahas satu-satu. Ya, tadi kalaupun kita terpaksa harus mengisi, ambil gerbang yang paling kiri. Jangan yang di tengah, paling kiri. Nah, paling kiri itu biasanya untuk mengisi yang exit ya. Kalau entrance itu jarang. Jadi entrance di tab saja masuk, kemudian waktu exit diambil paling kiri. Itu untuk mengisi ulang gerbang paling kiri. Kemudian posisi kedua yaitu kondisi pengemudi. Jadi tadi mengantuk itu posisi di jam 1, jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jadi kalau memang berencana mengemudikan malam, sebaiknya paginya tidur. Jangan sampai siang tidak tidur, jelas mengantuk itu. Karena posisi yang banyak sekali terjadi itu di jam 2, jam 3. Terus kalau dia masih kuat, matahari terbit, belum tidur, itu jelas sangat mengantuk. Itu. Jelas. Karena saya pernah mengalaminya juga, mengemudi dari Medan sampai Surabaya. Jadi pagi masih tahan, begitu matahari terbit sudah nggak bisa itu, mengantuk sekali. Jadi dipersiapkan fisik dengan benar. Kemudian, ya ini kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja enggak apa-apa. Kemudian kondisi kendaraan. Tadi yang banyak itu mengantuk, tadi kondisi orangnya, istirahat di rest area, sebelumnya beristirahat yang cukup, ya kan? Yang kemudian kondisi kendaraan. Kendaraan itu biasanya ban meletus. Ya, ban meletus kebanyakan. Nah, bagaimana kita mengetahui kondisi ban mobil kita? Tentunya ya semua dicek ya, rem segala macam. Tapi ini kebanyakan ban meletus. Jadi gimana sih membaca ban itu? Nah, ban itu di ban sendiri ada tulisan. Biasanya tulisan angka garis miring R5. Nah, ini contohnya 205 garis miring 65 R1595H. Ini menyatakan simbol-simbol juga. Kemudian ada suatu huruf, entah X, entah apa, 2621 di situ. Biasanya yang X2621 yang di sudut atas ini, biasanya ada lingkarannya di ban. Ada oval gitu. Ya. Nah, ini cara membacanya gimana? 205 itu ketabaran. Ya kan? 65 ini apa? Ya, 25 sama 65. R ini ringnya. Ring 15 ya. 95H. Nah, ini harus dipahami. H di sini adalah batas kecepatan maksimal ban kita 210. Ya, makanya kita harus cek betul ban kita itu di maksimal kecepatan berapa. Jangan sampai ban kita kita geber mobil, tapi tidak bisa ya di tol sampai, mohon maaf, sampai 160, karena ada rambu batas kecepatannya. Nah ini bisa dipahami, dilihat bannya. Ya. Nah kemudian yang sangat penting ini usia ban. Di ban kita itu coba lihat di ban mobil, ada angka X atau huruf apa, di sini 2621.
ini maksudnya dibuat di minggu ke-26 tahun 2021. Jadi 1 tahun kan 52 minggu. Jadi 26 itu 6 bulan, berarti di awal Juli ban ini dibuat. Kalau sekarang 2023 Januari, berarti 2 tahun kurang ya, 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Banyak masih bagus, masih oke. Karena kalau di literatur, usia ban itu 3 tahun. Oh. 3 tahun itu kalau pakai luar kota, tapi kalau dalam kota 4 tahun masih oke lah. Dalam kota tidak kecepatan tinggi ya. 4 tahun, 5 tahun. Jadi meskipun kembangnya masih bagus, kembangnya masih bagus, tapi ban itu mati. Oh. Karetnya udah nggak lentur. Jadi kalau dibawa di tol kecepatan tinggi, meletus itu bisa kemungkinan. Ya, jadi kita harus cek juga ban karena ban meletus banyak. Kemudian juga ada kode 95H, terutama bawa pickup ya. 95 ini kode beban. Jadi satu ban itu kalau 95 atau 100 misalnya, maksimal 800 kg, 0,8 ton. Jadi kalau 4 itu berarti 3,2 ton itu bebannya. Jadi tidak boleh lebih bawa itu, meletus ban itu kalau melampaui. Jadi bawa pickup itu harus bisa paham terhadap beban yang ditanggung ban. Karena jalan tol kebanyakan kan dari beton. Yeah. Nah, beton itu panas, gesekannya cukup tinggi ya. Itu toleransinya, Om. Apa? Toleransinya kalau tadi kan 3 tahun sampai 4 tahun. Kalau itu badiane sik kasar, loko tinggu, nah itu sampai berapa tahun toleransi polnya? Apa? Ini maksimal ini 800 ini sudah pakai ini angka aman ini 800. Sudah pakai angka aman. Jadi di batasnya itu. Jadi kalau batiannya masih bagus, itu kalau sudah terlampaui usianya, bannya retak, pecah. Oh. Pecah. Nah itu bahaya itu, meletus itu. Kalau muainya besar, jalan di jalan beton, kecepatan tinggi, panas, muai, pecah bannya. Ya. Makanya harus dicek betul. Ya, jadi ini terutama karena pecah ban cukup banyak itu. Cukup banyak terjadi. Ini nanti bisa saya share juga apanya ininya PowerPoint-nya ya. Nanti ke pihak apa hostnya nanti ya. Jadi nanti ya. Jadi ini standar internasional nih, ban dimanapun seperti ini kode-kodenya. Ini bukan kode Indonesia gitu, bukan. Ini kode internasional ini. Ya, ban impor pun kodenya sama. Misalnya para Delemiar ini beli ban di Tokyo dibawa ke sini, sama kodenya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini lanjutan tadi, kode-kode kecepatannya, tipe J100. Jadi jangan sampai beli ban yang murah J tipenya, kecepatan maksimal 100 digeber sampai 120. Nah, ini cukup berbahaya. Jadi dipahami. Jadi misalnya kita sewa mobil, disopiri sendiri, dicek dengan benar kondisi ban sebelum kita memakai. Kecuali mobil sendiri kita bisa cek setiap saat ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini memahami rambu. Nggak ada pertanyaan tadi ya. Kalau ada tanya langsung aja. Kode J tadi di mana tempatnya? Kode J. Oh, saya balik dulu ya. Backspace. Nah, ini J, JKL itu tempatnya di mana itu? Itu ada. Nah, ini 91. Oh. H. Itu H kali itu. H itu 210. Oh, 210. 91 ini kode beban.
Oh. Nah, kode beban maksimalnya berapa? Jadi ada 91H, J. Mungkin dan perlu diketahui semakin tinggi ininya angkanya ini semakin mahal. Oh iya. Ya, semakin mahal. Makanya kalau beli ban seperti sekarang beli ban, ya kan? Berarti produksi 2003 belum ada, ya kan? Ada 2022. Oke, kita dapat ban 2022. Tapi minggu keberapa? 1 tahun kan 52 minggu. Ya. Minggu 48, berarti kan sekitar akhir November atau awal Desember. Jadi masih oke bannya. Jangan sampai dikasih tahun 2022, minggunya minggu keempat. Berarti umurnya sudah berkurang hampir setahun kan. 11 bulan sudah hilang. Nah, itu diperhatikan kalau beli ban. Jadi kalau beli ban ditanya, ini minggu keberapa, tahun berapa. Nanti kodenya dia baca. Kita baca. Jangan, kadang-kadang memang ban didiskon. Dia sudah usia 1,5 tahun gitu kan. Wah, diskon ini, diskon. Padahal usia ban itu sudah berkurang. Nah itu, Saya lanjutkan. Ini mengenai rambu-rambu. Jadi rambu-rambu di jalan tol. Jadi seperti ini yang 60. 60 ini minimum 60. Kalau di tol kan ada biru gitu, 60. Jadi kecepatan paling pelan itu 60 di situ. Kalau ada bulat merah ini kecepatan maksimal 100. 100. Jadi sekarang sudah ada kamera yang bisa membaca kecepatan mobil. Jadi kalau di Surabaya itu keluar Marugunung, itu banyak yang ditilang. Tidak bisa membantah karena ada CCTV yang bisa membaca kecepatan. Jadi dipatuhi. Memang kita di tol itu jalannya halus, jalan 140 itu tidak terasa memang. Untuk mobil-mobil sekarang ya. Mobil sekarang Avanza saja 140 kecepatannya bisa mencapai ya. Saya lanjutkan. Nah ini membacanya gimana ini? Di exit tol itu ada kadang exit tol itu kan terbaca Probolinggo Timur, Lumajang, Situbondo. Terus di atas ada keluar 840. Maksudnya exit ini di kilometer 840. Jadi kita itu dari Jakarta, tol itu nolnya di Cawang. Di Cawang nolnya itu. Titik nol. Kenapa nol di Cawang itu kenapa itu? Saya penasaran itu. Oh, kenapa nolnya di Cawang? Itu Jasa Marga nggak tahu memulai tolnya itu dari awal Cikampek itu apakah mulainya dari Cawang sana nolnya. Nah, itu di awal itu. Di awal pertama dulu tolnya itu mungkin pertama di Cawang. Jagorawi kali. Ya, Jagorawi itu nolnya di Cawang. Oke, ya. Jadi nol di sana. Jadi 840 ini 840 km dari Cawang. Exitnya, lokasi exit yang kita keluar. Ya. Kemudian kadang-kadang ada keluar Pakis. Ada kotak terus 36, Pandaan, Malang ada kotak segi 6 ya, segi 6 8 apa ini? Jadi ini kode-kode jalan. Ini ada SK, ada peraturannya. Ya, saya juga nggak hafal ya. 8 itu kemana? Yang saya hafal itu 1 itu Pantura itu. Jadi kalau ini ada 1 berarti Anda keluar ke Pantura. Pandaan, terus ini Malang 1, berarti itu keluar Pantura. Kalau 8, jalan apa? Nanti ada. Jadi ada jalan nasional merah, kalau biru jalan provinsi. Ini ada SK-nya, nanti bisa dibaca. Kalau sering lewat nanti tahu. Jadi kita akan keluar di mana itu memberitahu sebenarnya ini.
rambu-rambu ini. Jadi kondisi orangnya, fisiknya oke, kemudian kendaraannya oke, kemudian kita memahami rambu-rambu ini, kita mau keluar kemana, jalan di mana, kilometer berapa. Nah, ini kita akan aman dan nyaman melewati tol. Nah, ini kode-kode jalan nasional ini banyak sekali ya. Jadi satu itu Merak Cilegon, ada jalan lingkar Kaliwungu Semarang, jalan lingkar Weleri Kendal. Jadi kalau dari tol keluar Weleri itu segi 61, karena keluar jalan lingkar kan, keluar mana itu? Keluar Weleri itu. Ya. Yang apa? Bubengat itu ya. Ayam goreng Bubengat itu. Nah, itu kotaknya mesti angka 1. Jadi tadi ada angka 8. 8 itu Purwokerto, Patik Raja, Maos, nah itu daerah sana. Jadi kalau panah 8, oh daerah sana. Ini nggak hafal ini. Yang sering aja, sering melalui mana. Ini apa penetapan dari SK Menteri kalau tidak salah ya. Atau SK Dirjen. Nggak perlu dihafal ini, diketahui aja bahwa itu kode-kode di jalan. Kemudian kendaraan exit tol ataupun entrance masuk ya, masuk maupun exit, sebaiknya kendaraan kecil lewat yang ada portalnya sini. Kenapa? Karena kadang-kadang truk besar itu kalau remnya belum kita disikat. Ada pernah video saya masukkan ke grup itu ya. Ada truk di depannya, belakangnya kendaraan kecil, ada truk ngeblong. Kita dijepit. Ya, kalau dengan adanya ini truk akan biasanya yang paling kiri, truk itu paling kiri. Paling kiri. Ini tinggi maksimum 2,1. Sebenarnya ini ada lebih sedikit ya, toleransi ya. Nggak persis 2,1 ya. Cuma memang untuk menjaga saja. Ada mungkin spelling apa angka amannya. Jadi sebaiknya saya sarankan kalau masuk, entrance ataupun exit keluar, itu sebaiknya ke yang ada portal kalau mobil kita mobil kecil. Untuk menghindari truk-truk yang remnya blong. Karena sudah sering kejadian. Ya. Oke, lanjut. Dan juga yang penting lagi jaga jarak aman. Ini juga ada undang-undangnya. Kecepatan berapa, jarak berapa. Ini kita kecepatan 100 km, ya jarak amannya 100 meter dengan kendaraan depan. Tapi kadang-kadang jarak 100 meter kita dipotong sama mobil yang mau nyalip. Kan? Ya itulah. Ya, ini. Tapi ya kita menjagalah kita sendiri ya. Kadang kita menjaga jarak, yang lainnya langsung ngeblong masuk. Nah, ini apa aturan-aturan yang coba dibuat agar di jalan tol itu aman dan nyaman. Ya, memang untuk jarak ini kan belum dipahami betul ya. Kadang kita buka jarak cukup jauh, dipotong masuk dia kan. Dia mau menyalip dari kiri, dia motong masuk gitu. Tapi ya itulah. Faktanya begitu faktanya. Tapi sebenarnya kalau semua mengikuti aturan ini, insya Allah aman dan nyaman. Nah, ini juga mengingatkan gadget ini. Kita harapkan jangan, kalau memang mau menjawab WA, mengangkat telepon, lebih baik ke tepi aja. Atau memang di mobilnya sudah ada fasilitas hands-free yang speakernya di mobil itu, ya monggo saja, itu bisa dipakai. Tapi kalau masih dipegang, mencet, melihat, ya, karena kecepatan 100 km per jam, 1 detik itu sudah berapa meter kita
berjalan tanpa mengetahui. Nah, kita memencet 5 detik itu berapa jarak yang sudah kita tempuh. Nah, depannya itu ada kendaraan atau ada kendaraan memotong, kita nggak bisa antisipasi ya. Apalagi di tol ini sekarang, aduh luar biasa. Kecepatannya 180. Saya pernah dikirimi, mungkin saya pernah share juga ya di grup itu. Ada yang berkecepatan di foto di tol. Saya di Madiun itu, waktu saya tugas di sana, kecepatan 240 dia foto, dikirim ke saya. Nah, sungguh, ya gimana ya, jalan tol itu untuk tikungannya itu yang paling besar itu untuk menikung itu kecepatan rencana di 100. Kalau di lurus itu 120. Dengan 10% angka aman atau 20 lah. 20 berarti kan tambah 20 lagi. 140 lah itu. Maksudnya itu bisa diantisipasi kan. Tapi kalau sudah 190 itu antisipasinya enggak tahu seperti apa. Jadi seperti saya sampaikan tadi dari awal, yang pertama yaitu siapkan visi, siapkan kendaraan, pahami rambu, ya, pahami rambu, tidak bermain gadget, ya, dan jangan lupa diisi BBM-nya. Karena di rest area juga ada. Kalau diisi BBM-nya, jangan nanti. Tapi kalau lewat Paspro, BBM habis, telepon saya kirim. Saya kirim lewat patroli BBM. Saya kira itu ya. Oh, sama satu lagi, aquaplaning. Nah, ini sering terjadi. Jadi di jalan tol sebenarnya tidak boleh ada genangan. Tetapi karena curah hujan yang tinggi sehingga sering timbul genangan di tol. Nah, itu kalau kita kecepatan tinggi, ya, kecepatan tinggi, ban kita itu tidak menapak di aspal. Ya, aquaplaning namanya. Jadi kehilangan daya cengkeram ban itu. Ya. Sehingga kalau kita salah mengendalikan, mobilnya akan munting. Istilah munting bahasa Indonesia, Pak ya. Kecelakaan akan terjadi. Banyak itu video yang Fortuner yang swet, muter-muter menatap guardrail. Jadi kalau kita memasuki aquaplaning, jadi kalau mobil kecepatan tinggi masuk ke genangan, kita tetap tenang dan konsentrasi. Pedal rem, pedal gas dilepas semua. Lepas pedal gas. Dipegang setir tetap lurus. Jangan diputar banting. Itu akan berbahaya sekali. Terus ya, jadi begitu masuk air gitu, pas gas, lepas rem, jangan diinjak. Kalau Anda injak rem, akan munting mobil itu. Karena ada yang menempak, ada yang tidak. Karena ketebalan airnya kan tidak sama. Jadi, karena jalan itu miring 2% untuk kondisi normal. Jadi kondisi normal itu kemiringan jalan 2% untuk membuang air ke tepi. Ya, air hujan itu ke tepi dengan kemiringan 2%. Nah, kemudian setelah kita mendapat kontrol, baru pelan-pelan direm. Jangan mendadak direm. Jadi begitu masuk air gitu, lepas rem, lepas gas, jangan diinjak, tahan setirnya. Sampai kita dapat kontrol, baru diinjak gas pelan-pelan atau direm. Ya, ini sangat berbahaya. Ini bisa dilihat di YouTube itu, mobil-mobil yang aquaplaning istilahnya. Dia langsung direm, terus kemudian banting setir, itu akan muntir mobilnya. Ya. Ini saya kira di jalan tol ya, dengan kecepatan di tol maksimal 100 ini masih terkendali. Aquaplaning ini
kalau kecepatannya sudah 150 diinjak rem, aduh, munting itu. Ya, hati-hati, nggih. Jadi diingatkan kalau hujan, ya kalau biasa 120 ya sudahlah, ikuti aturannya 90. Ya, masuk aquaplaning, lepas gas, lepas rem, seret, dia akan ditahan oleh air itu ya. Sehingga kita sudah bisa batas kendali, mau direm pelan-pelan atau digas pelan-pelan, silakan. Jangan pindah jalur di sebelah kiri. Sini genangannya kurang langsung dibanting, munting itu mobil. Ya. Ini aquaplaning sering terjadi. Hati-hati. Nah, ini saya kira itu jadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau apa saja, atau unek-unek atau apa. Di sini bukan saya lebih pintar, tidak. Saya lebih dulu tahu karena saya belajar ini, ya. Jadi kita sama-sama nanti kalau ada pertanyaan yang sulit, ya, berikan jawabannya. Kan Pak dosen begitu kan? Siap. Monggo. Ada apa saja, monggo. Yang tidak ada ditampilkan di sini, monggo. 2% hitungnya dari tengah ya, Om Paman. Apa? 2% kemiringan dari tengah ya? Dari tengah, betul. Dari tengah. 2%. Itu kemiringan normal. Nanti menikung super elevasi ada hitungannya. Bisa 4% sampai 4%, 3% bisa. Itu standar ya, Pak? Ya? Apa? Kemiringan standar ya? Ya, standar yang normal itu 2%. 2%, ya. Makanya mobil kalau spuringnya kurang biasanya banting-banting ke kiri kalau kondisi jalan normal. Karena dia memang miring ke kiri 2%. Luar. Monggo. Ini Bu Safa ini, monggo, Bu Guru. Matur nuwun Mas Wawan. Menarik ya. Menarik, artinya ya pengguna memang rata-rata terutama rambu ya. Kalau saya jalan tol itu rambu. Jadi arah Pona dan ora muting. Model nekat karo mantap ya, alhamdulillah ya salah ya. Tapi pernah salah memang muternya luar biasa, panjang banget. Muternya panjang ya menjadikan masalah kan ya. Jadi sambil tengok kanan, tengok kiri, terutama itu rambu-rambu larangan yang kadang-kadang sering diabaikan. Jangankan di jalan tol, di jalan normal yang di tingkat kabupaten itu juga rambu-rambu sering nggak diabaikan lah. Apalagi sekarang kan marah tilang elektronik gitu. Tahu-tahu dinayangi kejadian bulan Oktober, bulan Desember baru nyampe di tangan. Jadi pengalaman kemarin saya ngasa itu baru. Pengalaman ketika tilang elektronik ya alhamdulillah. Pokoknya ya salah tak bayar berapa 100 tak bayar 100 selesai. Sudah berlama-lama. Tapi ini pengalaman. Artinya pengalaman kadang-kadang kan kalau rambu-rambu di dalam kota itu kan sering ketutup ya, ketutupan dengan pohon-pohon. Ya. Alibinya seringnya itu. Tapi nggak tahu bahwa itu ada jebakan Batman ya. Pas belok di sebelahnya itu Alfamart, wah tinggal ngetem aja potret sudah dapat banyak kan. Tapi ini sebenarnya itu kurang mendidik ya. Artinya kalau pribadi saya mesti bukan guru tapi sering didik ya harusnya diingatkan dulu lah orang sober. Tapi namanya kondisi di negara plus 62 ini memang susah, kadang-kadang memanfaatkan ya, kadang-kadang ya itulah yang menjadikan masalah akhirnya diambil keputusan seperti itu. Jalan tol sepakat bahwa ketika ada kerusakan tadi berapa hari Mas Wan ya? 2 kali 24 jam ya? Ya, jadi lubang di jalan tol berlubang itu toleransinya 24 jam dia harus sudah tertutup. Ya, karena ada SPM tadi 6 bulan sekali tim dari Kementerian PU datang untuk memberikan.
SPM itu pelayanan minimum. Oke. Jadi itu perlakuannya sama dengan yang jalan bergelombang. Betul, bergelombang itu kalau di istilah tol itu kerataan atau iri ya. Iri itu apa? International roughness apa ya? Indeks kalau nggak salah. Jadi indeks kekasaran atau di jalan tol itu ada irinya, ada iri 0 itu kaca di tol itu maksimal 4 kalau nggak salah ya. Jadi itu dites itu. Jadi kalau dia 6 itu turun perbaiki. Di gelombang ininya itu ada toleransinya. Nggih. Kekasaran, nggih. Jadi itu dipantau setiap 6 bulan. 6 bulan ya. Kenaikan berkalanya ditunda. Ada kemungkinan sebelum 6 bulan diperbaiki Mas Afwan ya, kalau mungkin sudah mulai pembayaran. Gimana? Nah, kalau seandainya belum 6 bulan diperbaiki nggak ya? Sebelum 6 bulan ya diperbaiki langsung. Ya. Tetap ya. Kalau tidak pas pemeriksaan ada kekurangan-kekurangan tidak segera diperbaiki, kenaikan berkalanya kan berkala 2 tahun sekali ditunda. Ya. Jadi pendapatan tol akan berkurang. Iya. Oke, betul Mas Afwan. Buat teman-teman yang lain. Ada yang... Di sini ada siapa aja ini? Ada Mbak Laila itu. Mbak Safa, Mas Teguh. Monggo yang mau ditanyakan ke ahlinya Mas Afwan. Bisa tanya lagi Mas Afwan? Ya, boleh. Monggo. Lanjut Mas Susi. Itu kan sekarang jalan tol kebanyakan cor beton ya, Pak. Gimana? Itu apa? Jalan tol sekarang kebanyakan cor beton nih. Cor beton, ya. Kalau dari pertimbangan teknis apa yang Muhammad dibanding misalkan aspal atau mungkin lebih banyak ke material aja, pertimbangan material? Enggak, jadi sebenarnya aspal dan beton itu pilihan saja ya, pilihan. Karena juga dilihat struktur tanahnya. Kenapa di Indonesia kok banyak memilih beton? Nah, aspal ini di tingkat panas yang sangat tinggi ini kan muainya juga cukup berat ya. Pelaksanaannya juga cukup sulit, perawatannya juga. Ya, jadi kenapa dipilih beton? Karena juga satu, perawatannya lebih rendah, sebetulnya lebih mahal beton itu. Tapi tingkat perawatannya, kalau pengerjaannya benar ya, tingkat perawatannya jadi lebih panjang. Untuk merawatnya lagi. Sebenarnya itu pilihan-pilihan saja. Terutama yang di aspal kan ada beberapa tempat di aspal ya kan. Ya seperti di mana di Brebes itu ada beberapa tempat di aspal. Itu karena memang tanahnya lunak. Tanahnya bergerak. Jadi waktu itu saya aspal dia. Sampai sekarang masih sering rusak itu dia bergerak. Kalau saya cor dia akan pecah betonnya. Karena dia bergerak. Sebenarnya untuk pengguna jalan pemakai beton ini satu pertama secara pandangan itu silau kalau siang. Kita cepat lelah mata itu. Saya upir dari mana ya? 3 jam itu udah nggak tahan. Silau. Terus kedua dia makan ban. Kan kasar ya. Dia lebih banyak makan ban. Cepat tipis ban itu. Itu. Kalau aspal dilihat kan hitam, sejuk dia, enggak silau. Itu masalah pilihan saja secara struktural. Tapi kalau aspal pengerjaannya bagus, sistemnya ini bagus juga enggak ada masalah sebenarnya. Di jalan tol mana itu aspal itu bagus itu. Dia tahan sampai sekarang.
Cuma memang di kita ini faktor pelaksanaan yang sangat riskan ya, dari pelaksanaan beton, aspal, itu Mas Puji. Jadi itu pilihan saja, pilihan saja. Kemudian juga perawatan, masalah perawatan memang. Terus satu lagi nih, masalah ini agregat beton. Ya. Itu standar aja ya, kayak ngecor dak rumah atau apa itu ya. Misalkan K200, K300 atau gitu ya. Atau ya, mungkin perlu nggak semacam campuran khusus aditif gitu, umpamanya? Sebenarnya sama saja, dia akan mensyaratkan K500 ya, K500, K350 atau sampai K500 ya. Agregat di sini, di lokasi sini, lokal sih cukup ya kan. Dia pakai aditif itu karena dia supaya cepat pengeringannya, supaya cepat bisa dilalui, inisial strength-nya bisa dicapai tinggi sehingga bisa segera dilewati. Ya, seperti waktu di Brebes itu dia 7 hari harus sudah dilewati ya, semacam itu. Tapi kalau jalan-jalan yang lain normal, kecuali tidak ada keadaan yang memaksa. Di jembatan itu, di jembatan Brexit itu saya cor 7 hari dilewati karena sudah menjelang Lebaran waktu itu. Yaitu pakai aditif ya, semacam itu aja aditifnya. Tapi secara umum sama saja. K300, K200, kalau untuk rigidnya K350 sampai 400 ya. Sama saja, Mas Puji. Monggo lain. Masih ada Mas Puji yang mau ditanyakan? Kak Redi belum. Mungkin inilah ada pertimbangan dari sisi ini. Kalau pengajuan jalan tol itu ada keuntungan tangible sama intangible. Sampai ke sana kajiannya juga. Gimana? Kurang jelas. Di proyek-proyek jalan tol misalnya. Ya. Itu kan biasanya ada keuntungan tangible sama intangible-nya. Sampai ke sana ya pertimbangannya. Ya, jadi kan pertama itu kajian bisnisnya dulu. Nah, bisnis plan-nya seperti apa? Terus juga potensinya yang akan terjadi di sana, mau dibuat lingkungan industri segala macam. Nah, itu potensi-potensi itu kita hitung semua. Kita hitung. Jadi dari lingkungan, terus kemudian perkembangan di daerah situ seperti apa, itu di bisnis plan. Nah, bisnis plan itulah yang kita bicarakan, kita tawarkan dengan kementerian. Nanti kita diskusikan, itulah yang akan muncul harga. Harganya itu harga per kilometer biaya tol tarif tolnya. Jadi yang ditawar adalah tarif tolnya. Terus kalau ada mungkin yang dijual itu berarti konsensi aja ya? Apa? Ruas-ruas tol, misalkan Wasda Karya nih menjual ruas mana, itu konsensinya aja yang dijual atau apa? Iya, betul, konsensinya dijual, utangnya dijual. Jadi pembeli itu membeli konsesinya, juga membeli utang-utangnya. Jadi jual konsesi, miliknya itu karena setelah konsesi habis, jalan itu milik negara. Tanah-tanahnya yang digunakan itu dibebaskan, ada yang dibebaskan oleh negara, terutama kalau PSN dibebaskan oleh pemerintah. Konsesi paling panjang 50 tahun. 50 tahun. Ya, 50 tahun. Jadi, itu di ruas mana itu, Bapak, yang 50 tahun? Lu di Paspro 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun. Kemudian juga tol ini ada juga nanti di
kalau lalu lintasnya sudah mencapai berapa, itu kurang lebih 30 tahun, itu jadi 3 lajur. Sekarang kan 2, satu sisi 2, diperlebar jadi 3. Seperti di Cikampek itu sudah 4 mungkin ya sekarang. Ya, karena lalu lintas makin berkembang. Ya. LHR di Paspro ini sekarang sudah di 13.000 sampai lalu lintas harian rata-rata ya. Rata hariannya itu 13 sampai 14.000 hari kendaraan. Dengan pendapatan sekitar 12 sampai 14 miliar per bulan. Masih cukup lah untuk bayar hutang. Hutangnya sekitar 9 miliar. Masih cukup. 9 miliar dolar. Enggak. Bayar bunganya 9 miliar. 9 miliar ya. Iya. Ini kan pendek aja tolnya sampai. Terus kalau misalkan udah lunas nih, hutang lunas nih, Bapak. Apa? Misalkan ini sudah lunas nih, udah lunas nih. Lunas. Artinya kan tinggal biaya maintenance aja itu. Ada kemungkinan turun. Betul. Jadi kalau nanti sudah BEP, ya kan, sudah BEP, ya tinggal biaya operasional saja. Operasional tol sama maintenance. Maintenance jalan tol itu kan dirawat ya bulannya. Itu bisa diperhitungkan. Okay. Soalnya isu-isu yang berkembang liar itu kan invest 9 triliun mau dijual 2 triliun itu muak ya berarti ya. Isu-isu kayak gitu. Itu gimana Om? Dibangun 9 triliun ya kan. Nah, 9 triliun. Kan uangnya ada utang bank segala kan? Iya. Ya pembelinya beli utangnya juga. Semuanya ya. Cicilan. Lah yang ini menerima cash kan. Dulu dia misalnya mengeluarkan untuk biaya ini, biaya itu 1/4 triliun kan dia untung kalau dijual 2 kan untung 250. Ya. Ya. Lah sisanya yang sana kan utangnya pemilik baru. Ya. Ya, kecuali dia beli bayar semua, utang bank dilunasi. Ya belinya banyak. Jadi apa ya? Ya sama dengan terus kayak kredit itulah. Kan apa barangnya lah. Apa kredit? Ya kredit tak beli itu kan. Tak beli kreditnya tak terus kan gitu. Iya. Ya, sak bunga-bungane kan. Jadi pembeli tol itu meneruskan sak utangnya dibeli. Ya pemilik itu sudah nyicil berapa kali ya ono untung sidik lah kan gitu ya. Ya, logika sederhananya begitulah. Berarti selama ini misalkan Waskita Karya, apa? Misalkan ini Waskita Karya bangun tol, berarti itu uang pribadi atau uang pinjaman dari bank ya Waskita Karya? Ya, tergantung perjanjian dengan bank. Kan ada yang 30% equity, 70% bank kan gitu ya. Misalnya bangun tol 10 triliun, jadi yang apa baik dan usaha tolnya menyediakan 3 triliun, 7 triliun dari bank kan gitu. Ya, 70-30 atau 64 tergantung dari itunya. Jadi ya tentunya ya kayak kalau kan uang muka lah ya kalau di rumah. Persis. Uang muka rumah ya kan, uang kredit rumah, kredit mobil mirip-mirip ya. Iya kan, ya mirip-mirip kan uang muka. Kan mengeluarkan uang pembeli kan mengeluarkan uang muka kan yang terus ya, jadi memang itu jalan tol 7 triliun kok dijual 2 triliun kan gitu. Ya kalau lihat itunya kan memang wah ini
ngawur juga gitu ya. Tapi enggak itu, ada hitungannya. Net book value ya. Berapa kali net book value kan? Nilai 1,5 kali net book value misalnya kan? Di 1,5 kali. Jadi nilai buku. Oke, Mas Wawan masih. Mungkin screen-nya bisa ditutup dulu ya. Apa? Screen-nya ditutup dulu biar bisa di posting nanti. Screen-nya. Oh ya. Oke. Ini di-save dari sana bisa enggak? Apa yang saya tampilkan itu? Kalau enggak nanti tak kirim WA ke Mas Radio. Oh, itu punya itu. Mbak Amira itu punya itu. Minta Pak Sukiran, Mbak Amira. Iya. Mbak Amira. Iya, iya. Iya, minta Pak Sukiran. Kalau enggak Stop mau dulu. PPT Om Wawan stop dulu biar kelihatan view-nya. Oh, ya wes. Nah. Oke. Nah. Gitu. Monggo. Lanjut. Varsity, wis lumayan iki 10 juta. Lumayan ya. Ya. Ono Teguh barang yang meneng ae enggak takon nih. Teguh Pangling jari Teguh. Pangling. Ono Pangling suaramu, Wan. Oh, Pangling. Halo. Luwih ngebas wae luwih ngepel. Halo. Nah, ini ada lubab juga ini. Oh, ada Pak. Itu lubab terus ngisi itu gantian Bang Dul. Oh. Bang Dul. Oke. Baru mlebu aku yang belum ngerti ya. Wan. Wan, takon Wan. Ya, siap, monggo. Rencana pengembangan tol di Indonesia itu seperti apa, Wan? Ini kayak sudah sunset kayaknya ini. Sudah ya. Aku baru punya saya. Nah, sudah menurun karena sekarang ini kan aturan ya sudah semakin ketat, semakin gini, kemudian juga apa mau ada ini yang tol tanpa ini tanpa ngetep, tanpa ini. Nah, ini masih juga membingungkan juga investor baru. Jadi pas kita tol road saja mungkin ini akan berapa senengnya merubah diri itu, Jadi nanti sudah enggak tol lagi, diurus sedikit saja tolnya, karena memang sudah sunset lah ya. Mulai alhamdulillah wis menjelang pensiun sunset ya. Jadi wis istirahat. Kalau Om Lubab ini kan gedung, jadi masih sangat luar biasa. Itu Om Lubab. Ya ini kan kaitannya sama tahun politik kan. Oh, tahun politik. Kaitannya kan tahun politik. Oh, tahun politik ya. Ini kalau tol yang di Jawa Timur itu mentok mungkin dia bagus sampai di sana 2024. Terus kalau kayaknya di Pekanbaru terus sampai Palembang, Jambi, Pekanbaru itu belum kayaknya. Sulit itu, masih sulit. Jadi belum nyambung lah tahun politik gitu. Untuk jualan lagi ya, tapi ya lumayan lah. Belum sampai Banyuwangi, belum bisa sampai Banyuwangi, kendalanya banyak. Ya tentu tahun politik baru ya jualannya yang baru mungkin. Kalau sudah 10 tahun ya, 2000 hampir 10 ya. Saya masuk tol 2014.
Ya itu. Ya wes. Hebat. Memang anu kan, terus saat menjelang 2024 kan, 24 ini kalau penerusnya sejalan kan mungkin bisa lanjut. Kalau penerusnya nggak sejalan kan prioritasnya jadi lain gitu. Betul, Nek. Masih dari ini ya berlanjut mungkin sampai Banyuwangi. Bisa dilanjut Banyuwangi. Kemudian yang berikutnya ya Palembang Jambi, yang Pekanbaru Padang, nah itu ketemu nanti sampai sana itu bisa diselesaikan lah. Tapi kalau enggak ya berhenti mungkin. Iya itulah ya cuma aja opini saya ya. Jadi enggak terlalu penting. Monggo yang lain yang enggak terkait politik. Politik ini Pak pertanyaan. Halo. Nggih. Ya. Ini pertanyaan guyonan tapi aku yo mikir, kenapa diberi nama tol gitu loh. Itu apa itu singkatan atau apa itu yang pertama. Yang kedua di medsos itu ya sudah saya dengar itu tol di Sumatera. Sumatera kan relatif perbatasan dengan banyak negara di ASEAN. Itu katanya tidak ada yang 3 kilometer lurus. Ya. Nah, padahal ke dalam keadaan darurat ini yang ngomong Lemhanas. Itu bisa dipakai untuk landasan pacu pesawat tempur. Apa benar keadaannya seperti itu? Kalau di yang di Sumatera itu tidak ada tol yang lurus sampai 3 kilometer. Itu ceritanya dengan pertahanan dan keamanan. Oke, nggih. Ya matur nuwun Mas Jiwo. Dane Jiwo. Ya. Nggih. Jadi pertama kata tol ya. Tol ini sebenarnya singkatan dari tax on location ya. Jadi pajak langsung di lokasi, jadi bayar tol. Jadi membayar pajaknya. Tol. Tax on location sesuai tarifnya. Lebih ngerti tol. Iya. Tol atau pajak ya, jadi dibayar langsung di lokasi. Ya, tol. Jadi tarif melewati jalan tol itu kan tarif dibayar di tempat, nggak diutang lah. Karena pernah ada perusahaan mau masuk terus ke tol minta utang. Pak tak bayar bulanan boleh. Wah ini namanya bukan tol lagi. Yeah. Itu terus kemudian panjang tol nggak ada yang 3 kilo. Wah ini saya malah baru dengar ini. Nggak bisa untuk mendarat. Karena saya pernah lihat film memang ada pesawat yang mendarat di jalan bebas hambatan. Ya. Yeah. Tapi apakah pertimbangannya apa saya kurang tahu juga kok. Nggak ada yang sebenarnya kalau dipikir dibuat lurus juga bisa juga kan gitu. Semuanya dibuat ya kan. Nah ini kan masalah mahal murahnya saja kan. Nah ini saya belum tahu. Coba saya cari info Mas Puji ya. Iya di medsos saya pas dengar itu dosen Lemhanas. Saya baru dengar ini. Ya. Ya, coba saya tak cari tahu, nanti coba saya share. Ada lagi? Mbak Ayla, kok diam saja, nggak ada gambarnya. Ini ada Mbak Safa barang kok terus menghilang. Ya, tak tanya ngisi-ngisi waktu. Itu kalau aqua planning tadi muncrat ke samping ke tetangganya. Jadi kalau tol
dulu itu kan kalau nggak salah tengahnya itu kan lebar, kawan. Jadi Jagorawi awal itu kan tengahnya itu kan ada space tanah, ada kalanya untuk taman itu malahan, taman. Sehingga tidak ada air tetangga yang muncrat ke sebelahnya. Ini pengalaman saya itu nggak berani ambil lajur kanan dalam itu mesti kemuceratan itu. Mesti piuh menetrek gitu. Nah, itu gimana itu ya? Gimana itu pengertiannya? Bisa nggak pemisah itu mungkin apa ya? Luwih dhuwur apa piye gitu loh. Ya, atau sebenarnya ideal kenapa kok nggak ideal gitu? Tengahnya harus ada space apa ini, ada space taman atau space apa kalau yang itu yang apa yang saya rasakan sebagai pengendara. Gimana ini? Matur nuwun. Jadi sebenarnya aquaplaning itu tidak boleh terjadi di jalan tol. Jadi ya waktu di mana di Madiun itu ada beberapa titik aquaplaning. Jadi ada nanti di situ. Akhirnya saya bor dari samping, saya bikin saluran di bawah itu memotong jalan tol dari bawah. Kemudian barrier saya bongkar, saya lobangi, ketemu, dibuang ke samping. Memang itu harus nggak ada aquaplaning itu. Jadi mungkin ada kekeliruan desain atau drainnya yang nggak pas. Jadi sebenarnya nggak boleh itu aquaplaning di jalan tol itu. Ya, kemudian itu di Jagorawi kok bisa lebar gitu tengahnya ya. Kemudian di mana Cipali ya, Cipali lebar juga. Terus kenapa yang sekarang kok jadi sempit di dalam gitu ya? Yang pertama itu masalah satu adalah pelebaran. Jadi nanti tol itu sekuen akhirnya itu akan 3 lajur. Nah, yang ada tengah ada taman, ada kayak di Cipali. Itu nanti 1 lajurnya ke dalam. Di dalam nambah lajurnya ke dalam, sementara yang lain itu nambah lajurnya keluar. Nah, nambah lajur itu kan 30 tahun kemudian ya, di jalan tol Surabaya Malang. Sekarang kan ditambah, itu kan tahun 86 itu dibuat. Sekarang sudah berapa ya, 30 tahun lebih kan, baru ditambahi 1 lajur di luar. Nah, membebaskan lahan kan cukup sulit ya. Jadi untuk jalur berikutnya itu wis nanti gitu loh. Bebaskan lahan kan cukup sulit sekarang. Jadi untuk sampai 3 lajur saja, 4, 2 ya. Kemudian tengahnya barrier. Ya, karena pembebasan sehingga lebar totalnya 60 meter ya. Karena timbungan cukup tinggi sehingga kaki-kakinya di 30 tahun lagi lah baru kita coba tambahi tanah kan gitu. Ada yang sudah lebih, ada yang kurang, nah itu. Jadi, karena di masalah pembebasan lahan, Pak dosen. Kalau barriernya ditinggikan bisa nggak itu? Barriernya ditinggikan? Barrier itu ada standarnya ya. Ada standarnya. Nah, supaya tidak silau, tidak ini, itu biasanya ada beberapa di tikungan, terutama di tikungan ya. Itu ditambahi seperti plat penunjuk itu yang dekat miring-miring itu kan ada itu. Untuk mengurangi silau itu bukan nyiprat. Kalau nyiprat memang tidak diperkenankan sebenarnya genangan air itu. Tidak boleh itu ada genangan. Nah itu harus diatasi memang. Jadi di tol Paspro ini kan tiap hujan itu kita lihat ada genangan, kita selesaikan secara teknis ya. Secara teknis kita selesaikan supaya tidak genangan. Dan genangan itu diperkenankan berapa lama dan tebal berapa tebal airnya. Itu ada toleransinya. Jadi kalau sampai nyiprat ya itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh, itu harus diatasi.
Kalau kenangan boleh ya? Nah, kalau kenangan boleh. Karena hujan itu tidak hanya genangan, tapi kenangan juga. Kenang-kenang. Oke, saya nambah lagi sedikit untuk apa ini safety ya. Kalau nggak salah tadi itu kan juga korban kecelakaan ya. Itu dari kendaraan umum juga ya, besar juga ya. Ya, bis juga. Bis. Nah, ini sedikit komparasi ya. Kira-kira bisa nggak ya di sini? Kalau saya sempat perjalanan ya di Eropa itu sopirnya itu benar-benar kan prima betul. Jadi dia itu mungkin kena denda besar kalau melebihi kecepatan. Nah ini saya pantau dulu itu, saya penasaran juga duduk di depan kan. Tak pantau ki rawani luwes saka 90. Padahal sepi, kondisi sepi. Wes 90 dijejer kena tok ki sopire. Begitu seret itu 4 jam dia di rest area. Terus dicek darah ya, apa tekanan, nah, pakai tekanan darah itu ditensi ya, ditensi set layak mlebu meneh apa rest area atau makan minum macam-macam mlebu meneh. Artinya dia nggak lebih dari 4 jam. Nah itu bisa terjadi. Nah kalau di kita ini bisa nggak kira-kira regulasi yang seperti itu, jadi menekannya itu dari memang environment-nya diciptakan gitu loh. Jadi orang itu kalau ya terutama yang umum ya, kalau yang pribadi saya nggak tahu. Yang umum itu memang betul-betul apa anunya berat loh, pelanggaran kita dendanya gede gitu loh. Sehingga mereka nggak wani benar. Nah, kayak gini ini di kita kan katanya belum sampai ke sana ya. Ya memang ya. Betul. Halo. Di Eropa itu memang sanksinya berat ya kan, sampai dicabut SIM segala. Nah, itu dia. Betul, karena saya di mana itu di Eropa juga ya, di Skandinavia itu sewa mobil ya kan. Terus mau digenjot sampai jam 12 malam dia menolak. SIM saya bisa dicabut gitu ya. Jadi dia sampai jam 8 malam sampai maksimal lemburnya. Dan tidak bisa lebih lagi. Menyalahi aturan, dia tidak mau, tidak bisa. Kalau di kita kan tidak 24 jam digenjot, yang penting duitnya. Regulasinya tidak ada memang. Sopir sudah berapa jam detensi tidak, itu memang belum di kita. Ya. Jalan tol tadi yang mengantuk, ya kan. Coba dari Jakarta, ya kan, sampai di Probolinggo sudah. Jakarta saya Probolinggo udah 8-9 jam kan ya. Nah, itu sudah melampaui. Ada yang nyabut SIM, tidak ada yang cukup sulit karena juga apa ya di kita itu kan juga apa aturan itu ya aturan gitu, nggak bisa diakali lah. Kalau harusnya ya memang apa ya kesadaran kita sendiri juga aturan di kita sebetulnya juga bagus, tapi juga pelanggaran juga bertoleransi juga. Nggak tahu kalau di Eropa di mana itu seperti sederhana lah, yang sederhana aja lah, menyeberang jalan. Merah sampai ada bunyi tok, motor tetap liwat aja. Tetap hati-hati. Itu yang sederhana saja. Di tempat lain, apalagi di Eropa, nggak ada tok-tok-toknya. Merah ya berhenti. Hijau, yang nyebrang masih di tengah, berhenti semua. Yang di tepi baru jalan. Ya, regulasinya mengikat betul. Seperti batas kecepatan, ya kan? Itu kalau memang batas kecepatan dilampaui, dicabut SIM, bisa sampai seperti itu. Cukup berat juga memang. Tapi nanti diakali lagi, SIM bisa muncul lagi walaupun tidak dicabut. Hal semacam itulah yang cukup.
ya kan, di tempat kita. Tapi yang penting adalah sekarang adalah kesadaran kita sendirilah dalam berlalu lintas, terutama mematuhi aturan-aturan yang ada. Memang di jalan tol nggak terasa, kaki nginjak itu nggak lihat speedo, tahu-tahu udah 140. Mesti mengalami begitu. Mobil sangat kencang. Itu Mas Dul, memang belum ada regulasi yang. Terima kasih. Om Wawan. Monggo. Saya ngerti kuwi, setahu saya Yeah. di Eropa itu supir itu dibatasin maksimal 1 hari 10 jam. Ya, nggih. Jadi lebih dari itu cabut SIM. Ya. Nah, aku sih nggak ngerti. Kono supir loh. Supirnya nggak bahasa Inggris Wan. Oh. Bahasa Inggris. Sampai saya kira ini supir loh. Kemelinti bahasa Inggris ya kan. Iya. Supirnya bahasa Inggris kini AO ya kan. Kamu. Supirnya kemelinti bener tidak bahasa Inggris ya kan. Ya cah cili-cili ya. Mereka yo pinter bahasa Inggris, Om. Cah TK kono jere bahasa Inggris yo. Iya. Untung aku awake dhewe ora lahir ning kono, lah ning kono. Cara Jawa iso. Ya, nggih. Itu kenapa supir-supir di kita itu drivernya memang nekat-nekat. Itu penyebabnya dia tidak mungkin kalau kecelakaan nggak mungkin kena gegar otak. Itu kata alasannya. Karena nggak ada otaknya ya. Katanya nggak punya otak. Kalau nyopir itu harus di rumah. Gitu kayak itu juga di sini gitu kan. Kalau mau nyopir itu otaknya ditaruh dulu baru dia nyopir. Iya. Apa sekarang inilah yang sederhana ini pariwisata ini kan sekarang rame-ramenya ya kan. Nah, supir-supir pariwisata ini kalau nggak ada penggantinya atau dia berjalan ya kan sampai tengah malam jam 2 pagi bekerja lagi untuk ngantar ke lokasi kan kasihan juga itu enggak kalau memang nggak ada pengganti. Risiko berat memang karena ya itu kelelahan itulah yang faktornya. Yang lain monggo. Lainnya itu kok membisu atau sudah tidur itu? Ya monggo. Monggo tanya yang lain juga boleh. Malam Om. Malam. Nah, itu muncul ada suara-suara lain gitu loh. Mau tanya Om, saya itu kan paling banyak menggunakan tol ya, hampir tiap hari. Kalau di tol itu kan penerangan jalan kan kurang ya. Itu apa memang aturannya seperti itu? Nah, kesulitannya saya itu ketika hujan. Maklum ya, mata udah tua ya. Kalau udah hujan terus malam itu agak kesulitan lihat jalan itu. Apa memang di tol itu ada aturan untuk penerangan jalan itu tidak diperbolehkan atau gimana? Oke. Oke, matur nuwun. Sekalian. Apa lagi? Ada lagi? Ya Pak Wawan, saya sekalian tanya juga. Nggih, sinten niki? Kok enggak? Hati. Siapa? Hati. Ningrum. Oh iya, tak pikir tonggone mau. Kayane. Monggo. Untuk saya mungkin ini aja Pak, yang menjadi pertanyaan itu seringnya yang mengganggu itu kan truk-truk besar yang tidak ada lampu di belakang itu loh, seringnya itu kan sangat berbahaya gitu. Ya, Apa tidak ada aturan bahwa truk apalagi yang berdeklit itu dikasih tanda supaya kelihatan. Itu
bikin was-was banget itu. Tahu-tahu nggak kelihatan, di depannya ternyata truk besar. Nah, dan sepertinya sering terjadi kecelakaan yang seperti itu, nabrak truk itu. Ngoten Mbak Wawan, mudah-mudahan nanti ada jalan keluar yang terbaik. Matur nuwun sangat. Jadi Mbak Laila sama Mbak Ningrum ya. Yang pertama masalah penerangan di jalan tol. Ya memang regulasinya yang ada sampai sekarang ini bahwa penerangan untuk tol-tol di dalam kota, kemudian juga di persimpangan, simpang susun, itu baru ada penerangan di sana. Kalau yang keluar kota itu memang tidak ada penerangan, regulasinya masih begitu, ya. Jadi cuma tol kota sama di simpang persimpangan, di simpang susun, kemudian pertemuan dengan jalan kabupaten, jalan desa itu ada lampu. Itu regulasinya masih seperti itu, Mbak Laila. Jadi memang tol kok gelap, ya kan? Kemudian yang dari Mbak Ningrum ini, memang truk-truk ini ada kecelakaan yang grup band dari Jember ya, itu menabrak truk, dia kecepatan tinggi di sebelah kiri ada truk tanpa lampu, jadi dari belakang, jadi nggak ada jejak pengereman, memang membahayakan itu, sangat membahayakan, sehingga satu kendaraan itu meninggal semua, itu terjadi di Probolinggo. Kita lihat di CCTV, terlihat nyata, nggak ada lampunya truk itu. Nah, memang kita belum bisa ada penindakan yang tidak ada lampunya. Tentunya kita harus bekerja sama dengan PJR yang coba nanti dia untuk di Probolinggo juga nanti di Waskita Tol coba kita sampaikan, diskusikan dengan pihak PJR ya. Terus kemudian yang truk-truk besar ini sekarang mungkin tahun 2023 ini ada istilah odol, over dimension overload. Truk-truk yang odol, over dimension overload tidak boleh masuk tol. Jadi ada timbangan di luar tol atau di dekat pintu masuk. Sehingga ditimbang dia melampaui, dia diminta keluar, tidak boleh masuk tol. Itu akan ada regulasi semacam itu. Kalau itu kan masalah dimensi. Kalau masalah lampu coba kita tindak lanjuti. Mbak Ningrum, terima kasih masukannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terlaksana ya, Pak Wawan ya. Matur nuwun, matur nuwun. Monggo, Teguh ini gimana? Saya sudah berubah. Teguh sudah tidur, Pemawan. Teguhnya sudah tidur. Oh, Teguhnya sudah tidur. Lah yang bangun apa adiknya ini? Ya, adik. Adiknya bangun. Yang bangun Widi. Widi, kabarnya Om Teguh? Masih bangun? Oh, masih bisa bangun. Alhamdulillah. Moga tanya yang lain. Moga. Nah, itu tol Jogja Solo ini kapan rampung itu? Biar kalau ke Jogja enak ini, saya juga belum tahu ini, belum nanya. Jogja Semarang kapan, Pak? Semarang. Oh, Bawen Jogja. Bawen Jogja. Bawen Jogja ya. Yang ke arah Borobudur itu nanti. Lewat Borobudur. Ya, nanti ada exit ke sana. Ya, exit ke Borobudur. Bawen Jogja, kemudian Jogja Solo. Nah, nanti saya kurang tahu apakah nanti dari Besuki atau Situbondo itu terus ke Banyuwangi atau mau turun ke Jember. Kalau saya pribadi sih kayaknya lebih enak turun ke Jember itu.
ke bawah. Tapi yang nggak tahu lah, hasil kajiannya nanti seperti apa. Loh, kok hilang? Mana? Oh, kok malih. Oh. Ini mana ini? Hilang. Oke. Kemana ya? Yuk, teman-teman. Yang lainnya. Monggo. Satu lagi, Wawan. Ada lagi, monggo. Pengalaman tol tertua kita ini kan Jagorawi ya, Jagorawi. Ya, betul, Jagorawi. Jagorawi itu umurnya sudah 40 lebih ya, 40 tahun lebih ya. Ya. Nah, itu artinya kan sudah hampir selesai konsesinya. Nah, ini kayak apa ini? Apa progresnya atau gimana, apa benar mau milik negara benar atau untung atau rugi gimana ini? Jadi gini. Sudah selesai, Bang Dul. 50 kan belum kalau 50. Kayaknya itu nggak sampai ini, nggak sampai kok itu hibah Jepang kok, bukan konsensi, Bang Dul. Oh, itu dibangun hibah Jepang. Tapi harusnya sudah babuk, tapi masih ditarik terus. Maka tadi kalau Persi itu kan biaya maintenance itu. Tapi kadang-kadang naik terus ya tol di situ umpama. Atau memang strateginya begitu? Jadi gini, seperti contohnya lah, taruhlah seperti di mana Surabaya Gempol misalnya ya. Surabaya Gempol itu kan tahun 86, ya kan? Mungkin konsesinya 40 tahun, ya. 40 tahun. Nah itu belum 40 tahun, dia investasi lagi nambah lajur. Ya kan? Sekarang mungkin sudah 35 mungkin ya, 35. Ya investasi lagi nambah jalur tepinya. Ya, tambah investasi. Ya, tambah investasi, tambah ini jembatannya dilebarkan lagi, tambah. Nah, itu nambah investasi berapa? Nah, itu nambah konsesi lagi. Tahun kan dibayar, pemerintah bayarnya itu bayar konsesi. Ya, ditambahi. Jadi belum mau habis, sudah 3 nambah lajur lagi, nambah ini, nambah itu, nambah investasi lagi, nambah konsesi lagi, jadi 50 tahun. Ya, jadi mau dikembalikan ada investasi lagi, karena memang masih diperlukan tol tersebut. Karena kalau diserahkan pemerintah berat juga ya kan pemeliharaannya itu. Sekarang melawat jalan nasional aja duitnya kan berat ya kan. Lagi merawat jalan tol ini. Terus kalau diserahkan pemerintah tidak berbayar itu. Menjadi gratis nih. Jadi ada penambahan investasi Pak Dokter. Jadi konsesi belum habis, ada tambahan investasi, menambah lajur, ya kan? Nah, nambah investasi lagi, ditambah konsesi lagi dia. Berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun. Yang tadinya 40, jadi 50. Nah, jadi belum masa habis konsesinya, 35 dia udah nambah lagi konsesi. Jadi nanti ada lagi investasi lagi. Jadi 3 jalur sekarang jadi 5 jalur. Nah, itu. Oke. Berarti milik pemerintah benar itu nggak akan tercapai kalau gitu. Ya bisa tercapai kalau pemerintah sudah siap untuk pemeliharaan jalan itu. Nah, itu dia kuncinya. Kalau itu ikut apa ya APBN, APBD ya tambah berat kalau itu gratis kan. Ya, itu. Makanya suruh nambah lajur terus biar tambah. Enggak, ini bercanda ini. Pemerintah cukup berat. Ini kan bisnis yang menguntungkan, Om Wawan. Ya. Mau habis konsesi terus, habis konsesi terus. Ya. Karena memang memelihara jalan nasional saja kan cukup berat pemerintah dengan APBN ini. Tol-tol yang konsesinya terus nggak ditambahi konsesi lagi, supaya nambah investasi lagi. Karena apa seperti
jalan tol Jagorawi itu lajurnya sudah banyak itu. Memang sudah padat sekali. Cikampek itu sampai ditambah-tambah itu kan. Sudah padat itu. Sampai tambah di atas terus ada Japek Selatan, ya kan, Japek Elevated, tambah lajur, tambah ini. Karena memang volumenya sudah luar biasa, volume lalu lintasnya itu. Sehingga kalau pemerintah menganukan lagi, nggak ada dana kan, APBN. Jadi investor yang sudah menambah ditambahi konsesi. Gitu. Artinya pemerintah untuk membangun jalan tol nggak keluar uang. Loh iya, enggak. Ya, keluar uang untuk pembebasan lahan. Hanya pembebasan lahan toh? Iya. Konstruksinya segala macam oleh investor. Makanya dikasih konsesi 50 tahun, 30, 50 tahun ada berdasar hitungan apa? Kajian ekonomisnya. Kajian bisnisnya seperti apa. Oke. Jadi nanti apa dapat tarif per kilometer apa investornya per kilometer dari biaya kajian bisnisnya tadi. Okay. Kalau boleh tahu ini kira-kira investasinya berapa ini per kilometer jalan tol? Roughly rata-rata. Oh ya, jadi untuk add grade itu timbunan ya. Dan itu jadi tidak elevated. Kalau elevated itu kan ada yang pakai apa tiang pancang, terus ada yang pakai pier ya, yang itu pile on slab ya. Kalau yang add grade itu bergerak dari 80 sampai 110 miliar per kilometer konstruksinya saja. 80 sampai 110 miliar per kilometer. Padahal bayarnya cuma 1.000 per kilometer. Mobil sekali lewat. Di lebih mahal jalan desa. Jalan desa itu bayar 2.000, 3.000 loh. Ya kali kan? Kali masuk jalan desa itu. Ini per kilometer. Jadi kalau yang elevated itu bergerak antara 250 sampai 400 miliar per kilometer. Jadi cukup mahal. Hanya yang apa situ Bondo Banyuwangi itu kan lewat apa? Konturnya kan banyak hutan lindung gitu kan. Lindung, pelatihan militer sehingga banyak elevated di sana mungkin. Cukup mahal biayanya. Sementara lalu lintasnya enggak terlalu besar. Sepi ya? Iya, jadi lalu lintas yang besar saja di Pantura kan. Ya, Pantura itu pendapatan tolnya 1 miliar lebih satu hari. 1 miliar lebih. Itu dari Jakarta, katakanlah Jakarta Semarang ya, atau sampai Jakarta ya. Semarang kan? Ya seperti ruas Pejagan Pemalang itu kan. Pejagan Pemalang itu sehari itu lebih dari 1 miliar. Ya. Potongan-potongan per ruas itu 1 miliar ya kata. Ya 1 miliar sampai 2 miliar sehari. Ini cukup besar memang. Nah yang kecil-kecil itu kan yang memotong ke bawah dari Pantura itu. Juga yang ke Malang masih cukup bagus ke Malang. Karena Malang kan daerah wisata ya. Yang sederhana kita itu lihat di rest area. Kalau dari arah Surabaya ke Probolinggo menuju sana di rest area itu ramai yang berhenti, tapi yang jajan sedikit. Karena mereka istilah kalau Jawa Timur bontot ya, bawa sangu. Bawa kopi sendiri, bawa termos gitu ya. Tapi kalau yang ke arah Malang itu kan memang membakar uang, mereka mau berwisata, mau jajan kan gitu. Jadi membakar uang. Tapi kalau yang ke arah Probolinggo itu kan nengok anaknya di pesantren,
atau nengok anaknya di mana yang kuliah, itu kan rombongan. Jadi bawa nasi bungkus sendiri, bawa kopi, bawa termos di rest area itu. Jadi mereka bilang saya, waduh Pak, saya cuma ngersi sampah toh ini, sing sabar Pak, bilang sing sabar. Karena mereka duduk gelar kloso kan gitu, makan nasi bungkus, bawa kopi, bawa termos kan gitu ya. Ya memang budaya begitu. Ya itu saya kira apa permasalahan di tol begitu di apa yang ke Probolinggo memang jauh lah dengan yang ke Malang. Jadi ke Malang itu 70% lah dari Surabaya. Jadi lalu lintas ke arah Malang itu per hari LHR-nya itu lantas harian rata-rata itu di atas 60.000. 60.000. Kalau yang belok ke sana ya 12.000, 14.000 lah yang ke arah sana. Jadi ya 20%, 30% udah bagus. Gitu. Saya kira itu ada Oke, cukup saya kira. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, sudah cukup ya. Ya, terima kasih teman-teman. Khususnya Mas Wawan sudah memberikan pencerahannya yang luar biasa. Sedikit ada gambaran ketika kita harus berada jalan tol, bagaimana yang harus kita ambil langkahnya, baik ketika dalam keadaan emergensi maupun tidak. Sekali terima kasih Mas Wawan atas materinya, mudah-mudahan bisa di-share di grup. Karena ini cukup menarik bagi saya karena teman-teman rata-rata menggunakan armadanya untuk di jalan tol, mempercepat, mempersingkat ya waktu perjalanan yang bisa membantu. Mudah-mudahan ke depan nanti kan ada materi-materi lagi yang menarik. Sebagai catatannya kan urutannya ada ini baru Mas Wawan. Mungkin masuk bulan depan ya. Ada salah satu yang kita di gedung ya, Mas Lubab ya. Barangkali ya bulan depan nggak ada salahnya mempersiapkan beliau pastinya ya kalau yang Jakarta ada masalah ketika bagaimana harus menghadapi ketika ada gempa di gedung bertingkat, kemudian ada kebakaran harus bagaimana secara konstruksi itu bagaimana sih gedung bertingkat banyak ini kita belum paham. Nggak ada salahnya bulan depan nanti Om Lubab ini yang sebagai keynote speaker-nya. Gimana Bang Jo? Setuju. Ya. Tapi sakit toh ya Om Lubab ini. Oke ini. Wis ngilang. Tapi di sini di grup masih ada nih. Oh, itu bisa nih. Ya nanti kita hubungi Mas Jo. Iya. Kita hubungi nanti bagaimana kesiapan itu. Ya. Nanti karena banyak pakar-pakar yang mungkin lintas sektornya luar biasa diterima cukup lengkap ya. Mungkin ke depan lagi setelah itu dari dunia kedokteran atau mungkin dari dunia apa lagi non medis atau mungkin kalau ada di supranatural itu luar biasa. Ya gitu ya. Lengkap-lengkapnya nggak ada masalah kan itu namanya pengalaman sih ya, pengalaman yang sangat baik bagi kita. Demikian Mas Wawan, sekali lagi terima kasih, apresiasi pada Mas Wawan dan keluarga yang sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Jangan sedih sepenuhnya. Hanya memang apa ya, yang perlu kita tangkap lagi adalah serta ya. Serta barangkali mungkin bagaimana sih caranya bisa lebih banyak lagi full house dulu. Ini kan luar biasa. Ini harapan saya nanti bagaimana kita bisa menggerakkan teman-teman lebih aktif lagi, nyempatkan sebulan sekali. Kan nggak ada salahnya. Atau mungkin cari waktu yang lebih menurut mereka lebih senggang lagi, ini juga lebih baik kan. Oke, monggo. Begitu Mas Wawan dan teman-teman yang ada di sini pada Zoom meeting ini, barangkali masih ada sesuatu sebagai penutup sebelum saya tutup nih, bantu nih monggo memberikan statement terakhir untuk malam hari ini. Ya, saya kira ucapan terima kasih pada
Om Wawan yang setelah begitu komprehensif lah menurut saya. Ada safety-nya dari awal hingga akhir. Dan mungkin saya malah pendalaman itu masalah budaya aman, budaya apa ini ya, yang mungkin kita masih sangat-sangat kurang gitu, baik dari kebijakan maupun juga dari masyarakatnya. Jadi kalau melihat dari kondisi orang berkendara itu wah ngedap-ngedapi lah istilahnya gitu ya. Tadi kecepatan sekian 100 meter, 50 meter itu aduh, karena kagum kabeh gitu loh. 2 meter, 3 meter kecepatan sakmono kok wani gitu loh. Nah, ini kan jadi pernah saya Om ini pernah ya ngobrol-ngobrol sama sopir itu kalau nggak ngono ki ngantuk malah kebalikan dong. Kalau nggak ada tantangan sih malah ngantuk. Tidak di tempat ini benar ngantuk malah tadi itu. Jadi solusi dia itu memang justru menyerempet bahaya itu supaya nggak ngantuk. Lah kalau skillnya tinggi sih nggak apa-apa ya. Kalau kayak kita ini kan geragap terus toh lawan nih kan gitu. Dia manuvernya wah canggih lah kita ini gitu kan yang plat hitam ini. Kalau plat kuning kan tiap hari di jalan gitu kan. Kalau kita ini kan ya tidak setiap hari dan kecepatan seperti itu juga usia segala ini kan ya wis ngono lah pokoknya. Itu mungkin nanti perlu sesi berikutnya pendalaman. Oke, Om Randi nuwun lah pokoknya sip lanjut. Ya. Oke. Cukup Mas ya. Oke, Bun, monggo. Ditutup. Ini ada. Monggo ditutup. Ya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Zainuri, Mas Wawan, dan teman-teman yang malam ini berkesempatan hadir untuk mengikuti Zoom 5 Movipas Jilid 8. Kita tunggu nanti pada Jilid 9 dengan menampilkan speaker yang lainnya lagi. Yang harapan saya di masa tua ini akan lebih banyak tambahan-tambahan yang mungkin lupa bisa diingatkan lagi, yang nggak ada ilmunya bisa bertambah lagi ilmunya. Ini juga nanti akan membawa manfaat untuk kita, keluarga, dan orang lain. Intinya di situ. Terima kasih Mas Wawan, Mas Dur, dan teman-teman pada malam hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima Movipas Jilid 8 pada malam ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.